dari selama apa ini lalu dia banjir siang-siang kemarin. Atau kan air yang turun dari Gunung Merapi Bukit Tinggi banjir. Banyak kawan bertanya Bapak Ibu dari kawasan sekolah. Awak sama sekolah Bukit Tinggi dulu. Lu pernah kita menangkap banjir gitu. Tapi kini ku 2024 Bukit Tinggi bang. Karena dalam ayat Indonesia itu fil abi. Nama jago alat menjaga bukit itu tumbuhan itu kewajiban kita. Kita tidak hanya berbuat baik dengan manusia, juga menjaga lingkungan. Pengetahuan manusia, karena tinggi teknologi yang dimiliki manusia, akhirnya alam ku habis. Mungkin ibu-ibu pernah mana anak menyakini senjata nuklir, pembangkit listrik tenaga nuklir, senjata nuklir. Kalau nuklir itu Bapak Ibu, berdasarkan pengetahuan yang pernah Ambo baca, sempat bocor kan antara konflik Rusia Ukraina ini kan ada nanti bom. Rusia mengklaim itu Ukraina, Ukraina mengklaim Rusia. Itu pembangkit listrik tenaga nuklir. Sempat bocor, bara radius sekian ribu kilometer dari itu daerah nuklir itu cacat selalu. Dan itu binatang cacat. Makanya memang intervensi kini di dunia internasional tidak sembarang kita udah memakai nuklir. Kambing listrik nuklir, kambing senjata nuklir harus banyak itu bisa menghabiskan penghuni bumi. Lewat. Kalau bagi orang lain tidak. Mikir mencari-cari dengan kehebatannya, dengan profesornya segala macam, menciptakan, mencarikan bahagia toko berpindah akidah. Pada harus kakak bakti, kan itu. Pada harus kan kakak mengajar. Pada kita ruku, pada kita harus kakak. Karena memang itu anjuran wahyu dan sabda Rasulullah yang menjelaskan tentang hal itu. Dan bisa dicari dengan akal manusia. Kabaapun canggih ilmunya, kabaapun canggih teknologinya, tidak bisa diganti. Artinya apa? Pengetahuan itu harus tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi itu bedanya. Jadi itu harus tertanam di dalam diri kita setiap muslim. Bahkan kecanggihan kini nggak ada kendaraan, ada aplikasi HP, ada Maxim, ada Grab, ada yang punya gitu kan berapa hebatnya. Kalau dulu banyak kaki. Tapi maupun canggihnya itu, maupun hebatnya pengetahuan manusia, yang berkaitan dengan wahyu, yang bertentangan dengan Nabi, tidak bisa diotak-atik dengan pengetahuan. Kita menyambungkannya lebih bisa memahami. Artinya apa? Kita manusia diberikan fisik, tangan, kaki, bisa berjalan, bisa bakarajo, bisa mandi. Yang belum pengetahuan, bisa belajar, bisa sekolah, bisa punya ilmu tinggi, bisa menciptakan teknologi, bisa itu. Tapi Al-Quran dan Sunnah tidak bisa ditinggalkan. Kan itu, itulah dalam ayat Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami jatuhkan, kami melorotkan ke bawah, kata Allah, asfala safilin, asfal safilin, berapi-api, bawah dan paling bawah. Jangkauan pengajian, kita beranggapan, kita berpemikiran, kita jauh lebih hebat dari gajah, kita jauh lebih kuat. Bisa orang membuat alat ekskavator dan bisa mangkit barang dan jauh, bahkan juga gajah-gajah itu bisa ya. Iya.
gajah, pesawat, ini bisa naik ke dalam pesawat. Maka ini tidak ada kebayang kalau di situasi darurat, dia pesawat di bawah. Baja besi, dia pesawat di bawah. Kan barang gajah itu kemarin. Bisa dibuat tabang, bisa diantar melalui jalur udara. Tapi kalau itu tidak mengindahkan wahyu, pengetahuan tulis itu lebih tinggi, asfala safilin, maka jauh lebih rendah, lebih hina kita dari gajah. Nah kan itu, asfala safilin. Gajah itu punya telinga puluh, kita punya telinga. Gajah itu punya mata, kita punya mata. Gajah itu punya kaki, kita punya kaki. Tapi kita jauh lebih mulia dari gajah. Allah ciptakan lebih sempurna. Tetapi bagi kita pengetahuan yang lebih tinggi, Al-Quran dan hadis Nabi itu kita kesampingkan. Maka dalam pandang Allah di bawah awak dari gajah. Kalau di akhirat besok, gajah itu tidak ada masuk neraka. Kita masuk neraka. Kalau dia gajah, dia kucing, mati, dia habis. Tidak ada dituntut. Oh kucing, dia tanggung jawab karena tidak ada. Saya ada beramal, tidak ada. Kita manusia lah nanti yang akan diminta bertanggung jawab. Kita ada tuntunan. Namanya ajaran Islam. Sumbernya Al-Quran dan hadis. Itu perlu sebagai, kalau bahasa orang ini, mindset. Itu sesuatu yang perlu kita tanamkan di dalam diri. Artinya apa? Ialah tinggi ilmu orang itu bisa lebih mengatur tentang apa? Kalau orang itu berpikir, berpengetahuan lebar tinggi ilmunya tanpa diikat dengan Al-Quran dan hadis, ini akan melanglang buana dan akan berbuat yang lebih, bahkan bisa menghancurkan manusia. Ini bisa membuat senjata nuklir, dia tidak peduli biarlah orang itu mati. Perang dulu namanya perang dunia pertama, perang dunia kedua. Itu kan karena ambisi. Dan lain itu harus dijajah. Kan ya, diserangnya ulang kali ini. Diserangnya saja. Termasuk dengan orang Eropa. Kemana Allah kan ada ulangan itu. Perlu dijajah. Disuruh sebagai pekerjaan. Kalau kita dengar Bapak Ibu cerita orang tua waktu sepanjang tunnel kereta api, dan kita memikirkan ini, kita sampaikan ke anak-anak sekolah. Kemudian juga alat-alat ini memasangnya. Itu basi tebak itu. Jepangku itu memasang basi kereta api itu. Kalau kini mungkin tidak pakai cuma 2 orang. Buka baunya, tidak pakai baju. Basi dulu, Ratu Belanda dijajahnya Baamangku batu baru mengeksplorasi anak tanam nadonan. Disuruh awak nanam kopinya dinyo, daunnya dia awak ini bangga orang meminum kawa daun kan. Bapak dan Ibu kan memang itu dulu Belanda waktu melakukan awak. Suruh awak nanam kopi, buahnya dinyo dia awak daunnya. Iya betul. Kalau masuk Jepang tanam padi, tanam kopi, dan hasilnya untuk orang. Mula di Jawa Jasa itu ambisi. Kalau di Jepang aku tuyul. Ini mengecaran di nyolah kalau di Rasia aku nyolah sana paling. Nah lain ku Cina, Indonesia, Thailand itu adalah jadi budak dari tidak kuat. Karena memang pengetahuan di Jepang itu jauh lebih tinggi dari orang di situ. Tetapi pengetahuan itu tidak dikungkung dan tidak dibatasi oleh orang wahyu. Sehingga tidak ada rasa peduli kemanusiaan. Nggak nama kerajaan,
malaikat raja simpaan. Kan itu. Buat kungker kalau daerah itu berapa nih? Anak itu banyak. Itu bukan diukur dengan anak, tapi kita baru manusia. Dan tak sakit itu bara korbannya dalam menciptakan, dalam mendukung ambisi seseorang. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah, illal ladzina amanu wa amilus sholihati, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Artinya orang beriman dan beramal soleh adalah orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dengan contoh, kini ada HP. Dengan HP itu kini ku bisa cadonya dilihat. Nena harusnya tidak dilihat, bisa dilihat. Tiba-tiba itu. Anak-anak SD ulun ukurannya yang mencari itu, lebih mencari itu. Makanya aku kemati itu perlu mengawasi keluarga aku saku ahliku, mulai dari diri awak, keluarga awak, masyarakat di sekitar. Sedangkan dalam ajaran agama, kalau kita menangkap membunuh diri, ada orang non radikal, inyo biarlah mati orang kafir itu agak berimu, inyo mati seorang, biarlah inyo meledakkan badan, kan itu nama membunuh diri. Nah, dalam agama dalam ajaran Islam tidak ada nas ayat Al-Quran hadis Nabi membolehkan untuk itu. Dengan dasar apapun untuk membunuh diri, itu dilarang. Falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh itu, maka bagi mereka pahala yang tidak terputus, tidak pernah terputus-putus. Wa yukadzibuka ba'du bidin, dan kenapa lagi kamu harus mendustakan agama sehingga kamu tidak mempercayai akan adanya hari akhirat. Bapak dan Ibu sekalian jemaah rahimahullah, terakhir bagi orang dunia barat, orang Amerika ini tidak percaya kiamat tiba. Jadi tahun beradu 2005 pernah, 2010 pernah. Orang pada mentari satu mengatakan ada meteor konan 3 kali lipit sekarang bumi. Dengan nyoba buka, ini akan melantak bumi. Nah, itu bisa hancur. Akhirnya dicarilah secara prediksi harus ditembak meteor. Sebelum dia melantak bumi, ini harus hancur terlebih dahulu. Jadi dia mengatakan kalau itu menurut umat Islam yang mengatakan dunia kau kiamat, bumi kau datang meteor, dia bisa menembak. Katanya dia bisa punya apa kan? Pengetahuan. Kabar aja gini. Lebih bisa diambil gunung Merapi berarti. Ada namanya kini yang Sunda lebih apa? Gempa mega terus. Pertemuan lempeng bumi. Kalau menurut ilmuwan awak di daerah Malaysia itu pertemuan 2 lempeng ke makanya. Kau curang mana? Ikut tinggi mana? Jadi balik kau kalau lain lempengnya, ngalih lain lempeng. Kalau berdasarkan pengetahuan, ini dalam setahun mengari 2 sen. Kan itu menurut pengetahuan. Tapi cukup nabi, bisa. Jadi bagi kita umat Islam, mau gempa, mau tsunami, mau gunung Merapi, kalau memang menurut Allah berkehendak hari kiamat itu main tidak bisa menang. Ya perlu doa kedua. Itulah banyak bersiap beramal beribadah. Anak itu kan. Ibu kiamat dalam 2 hari itu kan jadi benar. Ya? Kalau di daerah Padang itu Bapak Ibu, masyarakat tepi pantai itu sampai kini bisa barang tidak nolak itu. Sebab ada potensi megatron tsunami besar daerah Mentawai, Sumatera, Jawa. Kalau di Sumatera itu daerah Mentawai, Singgolagado,
perubahan bisa menjual rumah, bisa menjual tanah dalam hypotheka. Ya kapita kembali. Itu dah seketik. Tapi kalau Allah berkehendak awak akan meninggal, karena ada juga, saya menjamin awak bisa selamat sampai Pekanbaru. Bisa aja gua di Selayu, bisa aja gua di. Jadi bagi kita umat Islam jangan rusak akidah dengan pengetahuan yang kalau memang ini tanah awak di situ, kampung awak di situ, maka lo harus dua BIP. Kalau hari awak Pekanbaru ke Jakarta, kalau hari awak dari bencana alam, tidak bisa. Kita umat Islam, umat yang punya keyakinan, punya akidah. Tidak perlu dong belajar atau kalau luar tengah-tengah jalan itu bukan seperti itu, iya pak. Tapi ya, dia tidak kau Gunung Merapi, kau Kabi, di bawah Gunung Merapi, kau kadang lo lubangnya pada Gunung Merapi, kan ada apa dengar? Kalau kampung kadang, kamu ramlah tinggi kau saja di gunung-gunung sekarang itu turun ke bawah. Ayo pindah di tinggi cari tanah di Jawa namanya atau di daerah lain. Sehingga kita tidak nyaman beramal beribadah. Itu merusak. Jadi setinggi-tinggi pengetahuan itu harus ditutup dengan wahyu firman Allah, hadis Nabi yang di situ tercantum ada kita berakidah, ada kita berkeyakinan dan harus kita beramal dan beribadah. Paham ibu maksudnya? Ibu. Kalau kata Minang tunjukkan tangan kesamaran dua kami. Jadi kini kola badan baik media TV murah informasi kan guna pesawat. Kalau dulu ada seorang ibu membunuh anak. Kalau kini kan ada ibu membunuh anak. Itu capek informasi. Ya jadi Kalimantan bawa ke Palembangnya ada ibu mencari. Seorang ibu tiri membunuh anak tiri. Berapa itu ada seorang ibu lo, ibu kandungnya. Adik buruannya anak kurang kamar anak umur setahun dan dia makan ada. Atau kan awak dia sempurna. Kucing lari anaknya namamu kucing kau menggigit anaknya kan ya. Atau harimau karang, bahkan tidak ada harimau makan anaknya. Tapi manusia ada nama bunuh. Kan bisa aja ya. Berarti Jawa lebih rendah pula awak pula kucing. Jawa lebih hidup pula gitu dari memang manusia kau barakah, banyak makannya, banyak ilmunya, tinggi ilmunya, aja bisa dibuat, kan itu? Tapi jangan sampai merusak akidah. Menurut tua awak dan lakang depan ada, jangan buat dehu. Jadi demikian saja yang dapat kita sampaikan pada malam hari pada pagi hari ini kok. Mudah-mudahan bermanfaat sehingga kita bisa tetap istiqomah menjalankan ajaran Islam dan kita perlu ketahui bahwa mengalir bahwa dan berdagang kita kok adalah khalifah Allah di muka bumi. Bukan hanya untuk makan nafkah keluarga, itu harus bergaul dengan lingkungan, dengan RT, RW, bukan hanya dengan manusia, ya lingkungan tidak boleh buat semena-mena. Kalau ajaran Islam walaupun ajang adalah najis, tidak boleh buat semena-mena itu. Nampaknya dipangkat kepala dulu semua. Walaupun najis kan ya kan, nampak ada wawak ramah lewat. Ini ada mana-mana. Itu mulianya ajaran Islam. Itu mulianya wahyu yang Allah turunkan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.